ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan waktu yang sangat berharga antara ba'da maghrib sampai salat Isya nantinya, untuk kita isi dengan kajian mentadabburi ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kita yang sedang membahas bab tafakkur dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sudah kita sampaikan tentang keutamaan tafakkur, dan ayat yang berbicara tafakkur. Hari ini kita lanjutkan pembahasan ayat tentang tafakkur ini, yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang sifat ulul albab, sifat atau ciri orang-orang berakal. Orang berakal, ulul albab, itu adalah orang yang memikirkan ciptaan Allah, langit dan buminya, memperhatikan ayat-ayat Allah, mengambil pelajaran darinya. Mereka dikatakan ashabul aqul, ulul albab, orang yang berakal. Mereka adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di surah Ali Imran 191. Mereka adalah orang yang mengingat Allah, berzikir dalam segala keadaan, dalam segala setiap kondisi. Yadhkuruna Allah fi kulli hal. Baik dalam keadaan qiyaman, mereka sedang berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan mereka duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan mereka berbaring. Hadirin yang saya muliakan, zikrullah ini dia punya dua macam, punya naw'an. Yang pertama dikatakan naw'un mutlaqun fi kulli waqtin, zikir yang bersifat mutlak, dia berlaku pada setiap waktu. Ini dia adalah yang disyariatkan bagi kita manusia selamanya, continue, terus menerus. Ini zikir mutlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berwasiat kepada seseorang sahabat yang minta wasiat kepada Nabi. Hadis ini sahih yang disampaikan oleh Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Seseorang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syara'i'al Islam kathurat 'alayya." Sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagi saya, ya Rasulullah. Maksudnya, dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah solusi. Ibadah-ibadah sunat yang banyak itu, apa satu ibadah yang dia bisa lakukan? Ya, bisa dia lakukan.
Karena syariat ibadah sunnah ni banyak sekali, nawafil ni banyak sekali. Sahabat ni tentu bukan datang kepada Nabi untuk minta diskon yang wajib-wajib jangan lagi. Bukan. Bukan minta dispensasi agar kewajiban ni boleh bubut. Para ulama mengatakan rubbama, boleh jadi maksudnya adalah sahabat ini dia minta kepada Nabi SAW sebuah amalan yang bisa dia lakukan selamanya. Amalan ibadah sunat banyak sekali, tapi apa satu amalan yang bagi beliau itu bisa beliau lakukan kapanpun? Luar biasa. Beliau mengatakan inna syara'i'al islami kathurat alayya. Banyak sekali syariat, bentuk-bentuk ibadah itu banyak sekali. Wa inni kabir ya Rasulullah, dan aku ini sudah tua. Lenyo katuha. Itu sahabat Nabi na yang tuha. Yang lebih tuha daripada Nabi. Tapi katuha mentanggalake amalan bak Nabi. Sebagian umat Nabi hari ini dengan tuanya dia, lemahnya dia, Allah kan gak depu je, nak eleh depu buat. Allah ang gedepu, hantar tempo buat gedepu je. Tapi semangat sahabat Nabi ni datang kepada Nabi, ya Rasulullah, syariat ledah. Ilun Nabi tabah nasihat yang ilun bubuk tapi. Wa inni kabir, lunyo kaduha ya Rasulullah. Fa'ausini, berikan aku sebuah pesan. Pesan intinya di sini. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Maknanya dawim ala dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu senantiasa terbasahi dengan zikrullah. Hendaknya lisanmu, lidahmu itu terbasahi senantiasa dengan zikrullah. Ini pesan Nabi kepada orang tersebut. Yang lain ledah, tapi ini satu hal yang banyak ibadah itu, ini hendaknya kamu jaga. Terus menerus lidahmu itu terbasahi dengan zikrullah. Lidah ini begitu ringan tergerakkan. Dan ada amal-amal ibadah yang begitu mudah disebutkan oleh lidah. Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya, hendaknya lisanmu terbasahi dengan zikrullah. Hadirin yang saya muliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da'awat, bab yang berbicara ma jaa fi fadli dzikir, tentang keutamaan zikir. Begitu juga Ibnu Majah rahimahullah taala, Imam Ahmad dan Musnadnya, Al-Hakim dan Mustadraknya, begitu juga yang lainnya. Hadirin yang saya muliakan, itu tadi yang dimaksudkan dalam bentuk zikir mutlak. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh jumlah hitungan kalimat zikir itu. Kira-kira ada udzur apa kita enggak mengatakan zikir itu? Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dulu sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, yakni fi kulli hin, dalam semua keadaan, dalam semua waktu. Begitu Aisyah menceritakan tentang Nabi. Begitu kondisi Nabi. Nabi SAW senantiasa beliau dalam semua keadaannya berzikir. Fadzikrullah huna, kata para ulama, makna zikrullah di sini adalah mutlak. Termasuk zikir mutlak. Ya, bersifat umum. La yataqayyad, tidak terikat bi'adadin, dengan jumlah hitungannya. Enggak dibilang di sini Allahu Akbar 10 kali atau 100 kali atau 1000 kali. Lebih silakan.
mutlak. Ya. Ini sifatnya zikir mutlak. Subhanallah, astaghfirullah, silakan sebanyak-banyak. Ya. Maka ulama menyebutkan ada ucapan yang hadis mengatakan Nabi SAW setiap harinya tak kurang beristighfar 100 kali. Tak kurang dari 70 kali. Itu menunjukkan kalimat 170 itu jumlah banyak. Sebagian dalam Al-Quran juga menunjukkan hal tersebut. Itu bukan batasan jumlahnya, tapi jumlah banyak. Nah, ini termasuk zikir mutlak. Maka disebutkan di sini zikir mutlak, bal huwa 'alal insani 'ala hasabi nasyatih. Zikir mutlak ini dilakukan oleh seorang manusia, seorang muslim, maksudnya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Kadar semangat dia seperti apa, hendaknya dia manfaatkan itu. Itu zikir mutlak. Yang kedua, an-naw'u tsani zikrun muqayyadun. Zikir yang terikat bi'adad, dengan jumlah bilangannya. Dalam keadaan tertentu. Ini banyak. Misalnya azkar as-salawat. Zikir-zikir dalam salat. Itu kan ada jumlahnya. Dia terbatas, terikat dengan jumlahnya, bilangannya. Zikir dalam salat, dalam sujudnya, setelah salam, dalam ruku', zikir masuk rumah, zikir keluar rumah, zikir ketika masuk masjid, keluar masjid, itu kan cukup sekali katakan masuk dia. Enggak masuk masjid harus baca 3 kali, 5 kali. Anak. Ya, ini semua zikir muqayyad. Begitu juga zikir tidur, bangun dari tidur, zikir naik kendaraan, dan banyak lainnya yang berkaitan dengan ibadah kita. Ya, semuanya adalah agar sentiasa kita dalam zikrullah azza wa jalla. Maka orang yang sentiasa dia menjaga zikir yang terkait dengan tempat dan keadaan, dengan jumlah bilangan itu, ditambah lagi dengan zikir-zikir yang tanpa terbatasi oleh tempat dan bilangan tertentu, dia akan termasuk ke dalam orang yang sentiasa zikrullah. Termasuk dalam golongan orang yadhkurunallaha katsira. Termasuk dalam orang-orang yang banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Masuk rumah, baca zikir, keluar rumah, baca zikir, masuk masjid, baca zikir, keluar masjid, baca zikir, masuk kamar mandi, masih keluar rumah, baca zikir, naik kendaraan, baca zikir. Maka sebanyak mana kita lalai dengan zikir-zikir yang terikat dengan waktu dan tempat tertentu tadi, maka sebanyak itulah kita lalai. Ditambah lagi dengan zikir yang bebas, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ketika sedang naik kendaraan, ketika kita sedang di kantor, ketika kita sedang jalan misalnya, bisa kita ucapkan zikir. Maka para ulama, orang-orang saleh yang terdahulu, itu kadang mereka untuk melatih diri mereka dan anak mereka, dari satu tempat ke tempat berikutnya dalam sebuah perjalanan, mereka perintahkan anak, coba anak ucapkan zikrullah, subhanallah sekian, sampai ke tempat sana. Nanti sampai sempat sana disuruh ganti sama anaknya, nanti kita ganti zikir yang lain lagi, sampai ke tempat lain lagi. Dan bahkan ada ulama ahli Al-Quran yang hidup di zaman sekarang juga demikian. Dia menghitung jarak sebuah tempat dengan jumlah ayat. Karena seringnya dia baca Al-Quran. Dan bagus dan lancarnya bacaan Al-Quran beliau. Ya dah. Jadi, beliau bisa mengukur jarak rumahnya dengan Masjidil Haram, karena orang di sana. Beliau bisa katakan, ini jaraknya 100 ayat surah ini. Jaraknya, saking seringnya. Kalau kita kan sering lihat jam, berapa kira-kira 5 menit. Kalau mereka sudah sering, orang saleh itu sudah biasa dengan zikrullah, mereka bisa hitung. Ya. Subhanallah. Itu semua sifatnya zikir yang tidak terikat. Apalagi kalau zikir yang sifatnya terikat dengan waktu dan tempat.
dengan jumlah bilangan lagi yang kadang kita juga masih lalai, maka ketahuilah sejauh itulah jauhnya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya muliakan, ya, maka yang penting kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala membuat syariatnya seperti ini, dan setiap keadaan ada zikir tertentu, waktu tempat tertentu ada zikir tertentu, itu semuanya agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Perhatikan ketika kita dalam umrah misalnya, semua tempat itu ada zikir-zikirnya. Baik yang sifat zikir mutlak yang sifatnya umum, atau zikir yang sifat dengan tempat itu tersendiri. Ketika kita di Bukit Safa, ketika kita di Marwah, ya, ketika kita sedang tawaf, ketika kita sedang di Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kan masing-masing ada ketentuan. Dari miqat sampai ke depan Ka'bah, sampai depan Masjidil Haram, kita bertalbiyah agar senantiasa kita dalam ucapan zikrullah. Bayangkan kalau miqatnya dari Madinah, Dzul Hulaifah atau Abyar Ali, Bir Ali, berapa jauh itu? Namun betapa banyak orang ketika umrah itu juga tidur, dia ngantuk atau sibuk dengan yang lain, ngobrol. Apalagi sekarang ada HP, ya sibuk. Padahal itu kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW, itu mereka sampai parau suara mereka, hilang suara. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sebanyak-banyaknya. Bahkan bagi ibu-ibu perempuan, mereka tidak dengan membesarkan suara. Bagi laki-laki dengan menjaharkan, meninggikan suara. Gumruh talbiyah, zikrullah. Namun kadang sudah di tempat yang demikian pun masih zikrullah. Ada saya dapatkan sebuah perjalanan itu, jamaah Indonesia ini dalam bis itu masih nyetel film. Ya. Supirnya orang Indonesia, jamaah Indonesia, biar lebih santai, nonton. Madinah ke Makkah masih sempat nonton. Kapan zikrullahnya? Ya. Hadirin yang saya muliakan, maka ulul albab itulah dia, orang berakal itulah dia, yang senantiasa menghidupkan hari-harinya, waktunya, baik sedang berdiri, duduk ataupun berbaring dengan zikrullah azza wa jalla.